Assalamualaikum adik-adik, bertemu lagi ya dengan Kak Dina hari ini. Kak Dina akan membahas mengenai badan usaha gitu ya. Hari ini kalian akan mempelajari mata pelajaran IPS dengan pokok bahasan adalah badan usaha. Nah, jenis badan usaha di Indonesia itu cukup banyak ya adik-adik ya. Nah, salah satunya ini adalah salah satu kegiatan ekonomi yang sudah kita bahas 2 pekan lalu sebelum tryout. Nah, sebelum Kadina akan membahas tentang badan usaha, Kadina akan mereview dulu tentang kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, jenis kegiatan ekonomi sendiri itu ada dalam bidang jasa, kemudian ada dalam bidang industri, ada bidang kerajinan, kemudian jasa gitu ya. Nah, contoh yang bergerak di bidang jasa adalah contohnya seperti guru, dokter, tukang cukur. Kemudian yang industri berarti dia yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi dan bisa dijual ke konsumen seperti itu. Nah, kegiatan ekonomi sendiri ada 3, yaitu produksi, artinya adalah membuat barang atau jasa. Kemudian distribusi adalah menyalurkan barang atau jasa, dan yang ketiga adalah konsumsi, memakai atau menggunakan barang atau jasa. Gitu ya. Itu adalah sebuah kegiatan ekonomi. Nah, badan usaha ini termasuk kegiatan ekonomi gitu ya. Kita mulai ya adik-adik. Nah, jenis usaha itu atau badan usaha itu sebetulnya ada yang dikelola secara perorangan dan ada juga yang dikelola secara kelompok. Nah, usaha itu yang jenisnya dilakukan secara kelompok ada firma, CV, PT, BUMN, dan koperasi. Nah, setiap jenis usaha ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Apa saja sih ciri setiap usaha tersebut? Ayo kita simak penjelasan berikut ini. Nah, ini dia ya, usaha perseorangan. Artinya, usaha perseorangan itu adalah usaha yang dibuat oleh satu orang. Gitu ya. Nah, biasanya keuntungannya adalah berarti kelebihan dari usaha perseorangan, artinya dia keuntungannya bisa dia nikmati sendiri. Tetapi kekurangannya apabila ada kerugian, maka orang tersebut yang akan menanggung penuh kerugian tersebut. Seperti itu ya. Nah, contoh dari usaha perseorangan adalah misalnya toko, kemudian bengkel, warung. Itu adalah salah satu ciri atau salah satu contoh usaha perseorangan ya. Kemudian firma. Nah, firma ini didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Berarti jika ada 2 orang, maka resiko kerugian ditanggung bersama gitu ya. Gitu. Kemudian, nah ini adalah contoh usaha perseorangan. Bengkel merupakan salah satu contoh usaha perseorangan ya. Kemudian ada persekutuan komandinter atau CV. Ini memiliki paling tidak 2 anggota, yaitu anggota aktif, dia yang menjalankan usahanya, dan anggota pasif, dia yang memberi modal usaha. Gitu ya. Berarti nanti keuntungannya itu akan dibagi 2, kemudian apabila ada kerugian juga artinya akan ditanggung bersama. Contohnya adalah misalnya CV Rian Motor dan CV Kayu Jatiluhur. Itu ya. Nah, kemudian yang keempat ada perseroan terbatas atau PT. Nah, PT itu modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan menjual saham. Jadi modalnya didapat dari saham. Ya. Kemudian pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan keuntungan dari perusahaan. Nah, keuntungan dari PT tersendiri itu adalah disebutnya dividen gitu ya. Jadi kalau misalnya PT itu modalnya didapat dari saham. Contohnya adalah PT Jaya Makmur ya, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh PT yang bergerak di dalam penerbitan sebuah buku sekolah ya. Ini adalah penerbit Erlangga. Ini termasuk PT. Kemudian yang kelima adalah badan usaha milik negara. Nah, BUMN itu bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal dari BUMN itu, modal usahanya ditanggung oleh negara. Contohnya misalnya Perum Peruri, kemudian PT KAI, Kereta Api Indonesia, kemudian PT Telkom yang bekerja sebagai telekomunikasi ya, bidang telekomunikasi PLN,
kemudian PT Len, kemudian Garuda Indonesia Airlines atau GIA itu termasuk badan usaha milik negara, ya. Nah, yang keenam adalah koperasi. Nah, kalau koperasi itu dia memiliki berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 itu koperasi ini berasaskan kekeluargaan gitu ya, sehingga tujuan utamanya adalah dia ingin mensejahterakan anggotanya. Nah, untuk masuk keanggotaan koperasi itu modalnya didapat dari simpanan anggota yang terdiri dari simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela. Nah, semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Itu ya. Jadi mereka harus membayar simpanannya sebagai modal dari koperasi tersebut. Contohnya misalnya koperasi unit desa, kemudian koperasi yang menyediakan koperasi sekolah, ya yang menyediakan alat sekolah seperti itu. Nah, itu adalah termasuk badan-badan usaha yang ada di Indonesia. Nah, ini contoh dari salah satu contoh usaha milik BUMN ya, yaitu PT KAI. Nah, sekarang apa sih pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Nah, kegiatan ekonomi di masyarakat tadi kan meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiganya itu dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga kegiatan ekonomi itu berjalan lancar gitu ya, sehingga masyarakat bisa terpenuhi kebutuhannya dan kesejahteraannya bisa terjamin. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai PKN ya. PKN kali ini kita akan membahas mengenai sikap tanggung jawab. Apakah adik-adik tahu apa itu tanggung jawab? Nah, tanggung jawab apa ya? Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Jadi dia tanggung jawab itu adalah kalau misalnya kita diberikan kewajiban dan kita harus melaksanakannya dengan baik. Nah, itu berarti kita sudah melakukan sikap bertanggung jawab seperti itu ya. Nah, contoh tanggung jawab di lingkungan rumah, misalnya ayah bertanggung jawab membiayai dan menghidupi keluarga. Tugas utama seorang ayah adalah mencari nafkah. Kemudian kedudukan ayah di rumah adalah kepala keluarga. Seperti itu ya. Kemudian anaknya di rumah bertanggung jawab berarti membantu orang tuanya, kemudian mentaati perintah orang tua, itu termasuk tanggung jawab anak di rumah. Sekarang tanggung jawab di sekolah itu adalah misalnya memperhatikan guru saat menjelaskan, mengerjakan latihan dan ulangan dengan sungguh-sungguh, kemudian melaksanakan piket kelas, dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah ya. Selanjutnya, kalau di lingkungan masyarakat, itu misalnya mengikuti kegiatan kerja bakti dan gotong royong, menjaga ketertiban dan keamanan dengan mengikuti ronda malam, menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh Itu adalah contoh-contoh tanggung jawab di lingkungan rumah, kemudian masyarakat, dan di lingkungan sekolah. Ya. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi hari ini kita sudah membahas mengenai jenis-jenis badan usaha yang terdiri dari perorangan dan kelompok. Kalau kelompok itu ada firma, CV, PT, kemudian koperasi, BUMN, ya. Tuh. Oke adik-adik, mudah-mudahan materi yang Karina sampaikan hari ini bisa kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.